Salam untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan selalu beserta kita, terutama berkat-berkat rohani yang dapat kita terima melalui ketika kita memperhatikan firman Tuhan. Karena dengan memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, berkatnya sangat begitu luar biasa. Berkatnya sangat begitu luar biasa. Karena dari situ kita akan mendapatkan iman yang selalu bertambah-tambah, iman yang semakin kuat, semakin teguh, mengakar, sebagaimana tema gereja kita pada tahun ini, yaitu Building on the Foundation of Jesus Christ. Ya, kita mau meletakkan bangunan iman kita dalam satu dasar fondasi, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Ya. Dalam kesempatan pada saat hari ini kita akan bersama-sama kembali ya, mempelajari kitab Yesaya. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan paparan yang sangat begitu jelas, baik pada waktu siaran online maupun live streaming, kita mendapatkan berkat yang sangat luar biasa melalui pendalaman Alkitab. Maka pada saat ini kita akan lanjutkan. Dan kita sudah sampai dalam Yesaya pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-11 sampai pasal 12 hingga ayatnya yang ke-6. Ya. Namun sebelum itu marilah kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh-sungguh baik hati kepada setiap kami ya Tuhan. Sebab sekalipun kami sebagai pendosa, Engkau tetap menyayangi dan mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami. Betapa pentingnya kami harus hidup dengan benar, hidup dengan bertobat di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami ini tak ubahnya dengan umat-Mu Israel, seperti umat-Mu Israel ataupun seperti bangsa-bangsa lain yang kerap kali tidak menghargai Tuhan, berontak kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Bahkan seberapa banyak kami pun juga sebagai penyembah-penyembah berhala. Namun demikian Kau selalu mengingatkan kami dengan berbagai banyak hal yang mungkin menyedihkan kami. Namun Tuhan, Engkau memiliki keinginan, yaitu supaya hidup kami ini adalah hidup yang sungguh-sungguh menjadi berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan dalam pendalaman Alkitab pada saat hari ini maupun pada petang nanti. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-11 hingga pada ayat yang ke-16 terlebih dahulu bagian pertama. Di sana saudara-saudara diberikan judul atau perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu sisa-sisa Israel akan kembali. Ayat 11. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan
Yesaya, ulasan Yesaya pada Selasa yang lalu, kita melihat bagaimana Tuhan itu tidak sayang untuk memberikan ajaran, teguran, didikan bagi umat yang dipilihnya sendiri. Umat yang ditebusnya sendiri. Umat keluaran. Karena sangat begitu jelas alasannya, karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Ya, kita melihat dalam ulasan-ulasan kemarin, ya, dosa mereka sudah begitu jelas melenceng dari Tuhan, kesombongannya, kecongkaannya, ditambah lagi dengan dosa-dosanya yang mengkultuskan nabi-nabi palsu. Hidup mereka sudah tidak lagi di bawah spirit dan semangat dari firman Tuhan, tetapi dari ocehan-ocehan, nubuat-nubuat dari nabi-nabi palsu. Bayangkan, saudara-saudara, kalau kehidupan manusia, terutama kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang Kristen, kalau spiritnya, semangatnya, kehidupan rohaninya dibangun dengan dan di atas dasar ya semangat dan spirit dari nabi palsu, ocehan-ocehan nabi palsu, betapa dahsyatnya dosa-dosa mereka itu. Tetapi anehnya seperti yang dikatakan dalam PA kemarin, kalau kita hidup dalam suasana seperti itu, saudara-saudara, maka orang yang akan ikut Tuhan dalam tanda kutip, itu bukan hanya segelintir, tapi ombyoan, bongkoan. Banyak orang. Karena memang itu sesuai dengan natur, keadaan, atau konteks hidup yang berdosa ini. Sehingga ketika kita mendengarkan hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, yang kadangkala sangat begitu tajam untuk mengoreksi jiwa kita, sehingga kadangkala membuat kita tidak terima dan orang Kristen gampang mutung, apalagi zaman sekarang ya di kota-kota bahkan di desa-desa orang-orang Kristen yang hanya mengejar misalnya firman Tuhan dalam tanda kutip itu yang cocok dengan isi hatinya. Ini bahaya. Seharusnya isi hatinya ini harus dicocokkan dengan firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang dicocokkan dengan isi hatinya atau keadaannya yang sebenarnya perlu untuk dibentuk, untuk perlu dibenahi, disempurnakan. Sehingga dengan demikian Tuhan tak sayang untuk mengajar umat Israel. Bahkan bangsa Israel dikatakan ya di sana saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian-bagian sebelumnya, mereka itu saudara-saudara dikatakan bahwa sebagai pohon mereka dikerat ya dari batang, dari akar dan batangnya. Ya, sehingga yang tinggal dari akar sampai batangnya, sehingga yang tinggal itu tunggul. Kalau dalam bahasa Jawa itu bonggol atau bongkotnya. Nah, dari sini saudara-saudara kita akan masuk di dalam pasal 11 ini. Dan kemarin kita juga melihat dan belajar dari orang-orang Asyur yang tidak tahu diri, yang sebenarnya dipakai oleh Tuhan menjadi alat, sebagai alat saja, tetapi merasa bahwa ia dengan kekuatannya mau bertindak semaunya sendiri atas umat Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, Tuhan juga menghukum bangsa Asyur. Demikian pun ini menjadi satu pelajaran bagi setiap kita saudara-saudara. Ya, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita ini hanyalah sebagai alat. Apalah arti sebuah alat kalau itu hanya dibiarkan, digeledakkan. Kemarin bilang akan karaten, neyeng, setajam-tajamnya alat tanpa ada yang menggerakkan, itu sama sekali tidak ada arti. Sehingga kita melihat bagaimana bangsa Asyur pun juga dihajar oleh Tuhan
dihabiskan oleh Tuhan, ditebang oleh Tuhan. Saudara-saudara, ya, lalu kita akan masuk di dalam pasal 11 ini, dalam ayat 11, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Sebagai akibat dari penghajaran Tuhan atas dosa-dosa umatnya, baik itu Samaria atau Israel ataupun juga Yehuda, sehingga membuat bangsa ini saudara menjadi hancur. Dari beberapa masyarakat atau umat Tuhan terpencar ya, di seluruh bumi. Yehuda demikian pun dibuang ke Babel dan kita melihat menjadi satu bangsa tawan. Mereka satu bangsa yang dikasihi Tuhan, tetapi saudara-saudara sekali lagi bahwa mengasihi atau Tuhan dalam mengasihi itu caranya tidak sesuai dengan angan-angan dan pikiran kita. Banyak orang menafsirkan bahwa kalau diberkati Tuhan itu berarti dikasih Tuhan. Diberi kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan, itu berarti dikasih Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan itu memberikan hajaran ketika hidup kita mungkin dalam satu kenyamanan, kesuksesan, kelancaran. Sementara kita menyimpang dari Tuhan, lalu Tuhan berikan hajaran dan didikan buat kita. Apakah kita masih bisa melihat bahwa itu ada suatu bentuk kasih Tuhan yang ingin membawa kita kembali kepadanya. Tetapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Oh Tuhan, kenapa Engkau memukul aku? Tuhan, kenapa Engkau memberikan penyakitku? Tuhan, kenapa Engkau memberikan petaka ini padaku tanpa kita melihat ke dalam untuk melihat apa sebenarnya yang salah dari kita. Adakah kemungkinan-kemungkinan yang perlu untuk kita benahi di hadirat Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan sangat begitu sayang kepada umatnya. Sehingga saudara-saudara ketika suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Di dalam pasal 11 ayat pertama. Saudara, pemulihan itu akan berlangsung. Sehingga di sini dikatakan pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya. Itu mereka yang dikatakan yang tersebar di berbagai penjuru dunia ini. Mereka dikembalikan, mereka dibawa kembali kepada Tuhan. Saudara, kita mengingat hal ini sebagai satu pemulihan atas satu bangsa yang mengalami keterpurukan. Kalau kita melihat di dalam ayat 10 dari pasal 11 ini kita melihat bahwa taruk dari pangkal Isai ini akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yang menjadi panji-panji yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi tanda adalah taruk dari pangkal Isai atau dari tunas Isai yang muncul dari taruk atau pangkal atau bonggol yang tersisa akibat ditebang oleh Tuhan. Sisa-sisa inilah saudara akan muncul ya, dari keluarga Daud. Tunas Isai, yaitu Daud, saudara-saudara, karena ini mau menggambarkan bahwa tunas Isai yang adalah Yesus sendiri ini berasal dari Isai, orang tua dari Daud, dari keluarga Daud. Tangan Tuhan teracung untuk menebus umatnya kembali, membawa mereka kembali kepada Allah. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Saudara-saudara, panji-panji di sini dalam berbagai varian teks, saudara-saudara, bisa diartikan sebagai satu tanda.
tanda bahwa orang supaya dapat melihat dan melalui panji-panji ini mereka dapat berjalan sebagai penuntun untuk mereka dapat dihimpunkan kembali kepada Allah, yaitu setiap bangsa yang telah terserak, yaitu bangsa Israel dan Yehuda. Israel yang terbuang, Yehuda yang terserak. Kita sudah tahu persis apa artinya yang terbuang dan yang terserak ini, ya, seperti dalam penjelasan sebelumnya, yaitu penghukuman Tuhan atas kedua suku bangsa ini. Suku Israel dan suku Yehuda, suku milik Tuhan. Mereka dihimpunkan kembali, dibawa kembali oleh Tuhan sisa-sisanya. Sisa-sisa ini saudara kalau kita bisa kaitkan dengan taruk dari pangkal Isai, ya tunas akan keluar dari tunggul Isai ini adalah ya tunggulnya itu. Tarukan, pangkalnya itu. Tuhan masih menyisakan sedikit bonggolnya. Ya, taruknya atau pangkalnya, tunggulnya. Sehingga dari sisa yang kecil ini akan tumbuh suatu tunas. Dan dari situlah pokok keselamatan akan menjadi tanda bagi bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akan mengalami kelepasan, penebusan dari Tuhan. Ayat 13, kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab. Dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir. Dan nafasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat. Dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air. Sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Saudara, ayat 13 ini dengan sangat begitu jelas ketika Tuhan menebus mereka, menghimpunkan mereka, mengumpulkan mereka kembali dua bangsa ini, sudah tidak ada lagi perseteruan. Kita melihat bahwa perseteruan di antara kedua bangsa milik Tuhan ini, yaitu Israel dan Yehuda, kita dapat melihat dalam raja-raja semenjak Salomo wafat. Ya, setelah Salomo meninggal dunia kita melihat perpecahan terjadi. Kerajaan Israel bersatu menjadi dua kerajaan. Dan kita ketahui bersama saudara-saudara, kedua bangsa ini saling bermusuhan. Berusaha untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi pada masa-masa ketika Tuhan mengumpulkan dan menghimpunkan mereka kembali, Tuhan menyatukan mereka. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan dan tidak ada lagi saling menyesakkan di antara mereka. Ini menggambarkan bahwa di dalam tunas Isai yang telah tumbuh itu, ya kalau kita lihat dalam penjelasan sebelumnya, saudara, hal ini mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai keturunan Daud. Ya di dalam Yesus itu mereka mau dipersatukan menjadi satu bangsa, yaitu bangsa umat kepunyaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam surat Rasul Petrus. Jadi di sini saudara-saudara, Tuhan hadir sebagai penyatu. Tuhan hadir sebagai penebus dan Tuhan hadir sebagai pendamai. Pendamai kedua suku bangsa yang terserak. Dan kita melihat juga saudara-saudara, Tuhan itu pun sekalipun dia menghimpunkan kembali umatnya itu, tetapi panji-panji Tuhan ini juga menjadi tanda bagi bangsa-bangsa. Artinya bahwa bangsa-bangsa di luar itu pun, di luar Samaria atau di luar Israel maupun Yehuda, mereka pun juga turut dijadikan satu, dihimpunkan menjadi satu umat kepunyaan Tuhan. Bagaimana Tuhan
bekerja dalam kehidupan bangsa umatnya ini. Ya, hadir sebagai penebus, hadir sebagai pendamai, hadir sebagai pelepas, penyelamat dari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Tuhan itu. Ya. Nanti saudara-saudara untuk detail-detail dari ayat-ayat ini kita akan dapat nikmati bersama ketika kita akan mengikuti pendalaman Alkitab secara live streaming dalam kesempatan sore nanti. Ayat 16. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asur seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, akan ada jalan raya bagi sisa-sisa Israel. Artinya Tuhan itu sendiri yang membuat jalan buat mereka. Sebagaimana saudara-saudara kalau kita baca, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya bahwa sebenarnya jalan penebusan itu atau jalan kelepasan itu sebenarnya itu sulit bagi manusia. Mustahil bagi manusia untuk dapat mengalami kedamaian, melalui pendamaian, mengalami kelepasan. Tetapi saudara-saudara kalau kita lihat dalam Keluaran, kemustahilan itu telah dibuka oleh Tuhan menjadi satu kemungkinan bahwa ketika mereka menghadapi jalan buntu untuk keluar dari Mesir, dari kejaran Fir'aun, karena ada laut Tebrau, tetapi tangan Tuhan yang teracung itu membuat mereka dimungkinkan untuk berjalan keluar. Demikian pun pada saat kali ini ketika Tuhan membangkitkan tunas Daud ini, mereka akan mengalami keluaran yang baru. Mereka akan memiliki jalan pendamaian. Mereka akan mempunyai dan menikmati jalan kelepasan dari kungkungan bangsa-bangsa lain. Kalau kita rohanikan, dari kuasa dosa. Hal itu tidak mungkin bagi manusia untuk dapat keluar dari kesulitan ini. Tetapi sebagaimana pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka pada kesempatan ini pula Tuhan memberikan jalan bagi umatnya untuk keluar melalui tangannya yang teracung. Dalam hal ini, saudara-saudara, ya, sekarang ini kita akan memasuki masa raya Paskah adalah dengan kekuatan, kuasa salibnya, panji salibnya, kuasa darah, melepaskan kita. Dan salibnya itulah satu-satunya jalan keluar yang membebaskan kita dari perbudakan Mesir, dari perbudakan dosa. Kita sungguh sangat bersyukur sebagai umat keluaran baru. Tuhan telah menebus kita, menghimpunkan kita yang terbuang dari hadirat Tuhan. Kita yang telah terbuang dari hadapan Tuhan, yang terpisah dari Tuhan, telah dihimpunkan, dipanggil keluar untuk menjadi satu dengan Tuhan, dengan bangsa-bangsa lain di dalam Kristus. Betapa sukacitanya saudara-saudara ketika setiap orang Kristen, setiap kita mengalami keluaran ini. Mengalami bagaimana Tuhan mendamaikan hidup kita, dosa-dosa kita, pemberontakan kita. Ya, di dalam Roma 5 sudah sangat begitu jelas bahwa dalam kuasa darahnya kita memiliki keberanian untuk berjalan dekat kepada Tuhan. Kita boleh melintasi ketidakkemungkinan untuk sampai kepada Tuhan melalui tuntunan panji-panji Tuhan, yaitu salib, darah salib Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga dengan demikian saudara pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6 ini nyanyian syukur atas keselamatan, atas pendamaian, atas pembebasan yang Tuhan telah kerjakan bagi umat miliknya dan bangsa-bangsa yang dihimpun menjadi satu di dalam dirinya atau di dalam Kristus itu. Ayat pasal 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara-saudara, pada waktu itu, yaitu ketika pemulihan itu tiba, kalau dalam konteks dulu ya, pada waktu nubuat ini disampaikan, ketika zaman pembebasan, ya, pada waktu itu, ketika mereka akan mengalami pembebasan, mereka akan didorong oleh hati mereka yang berisi luapan ucapan syukur atas keselamatan, penghiburan dari Allah itu. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur padamu ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Saudara, di sini tumbuh satu kesadaran pada saat pemulihan itu terjadi. Bangsa Israel milik Tuhan, bangsa Yehuda milik Tuhan, dia sadar. Ya, kalau tadinya tidak sadar sehingga di dalam Yesaya pasal 9 atau pasal 10 dikatakan berulang-ulang kali diperingatkan, tetapi berulang-ulang kali dia tidak jera untuk bertobat. Nah, di sini ketika pemulihan itu terjadi, kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, saudara-saudara, ya, Raja Damai yang akan datang itu, saudara-saudara, mereka sadar bahwa mereka dimurkai Tuhan oleh karena kesalahannya. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sehingga ketika saudara-saudara mereka sadar, dipulihkan oleh Tuhan, dibebaskan dan dilepaskan oleh Tuhan, didamaikan oleh Tuhan. Sehingga mereka, saudara-saudara, mengucap syukur, mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Seberapa banyak dari setiap kita, ketika kita pada saat-saat tertentu begitu melihat perbuatan Tuhan, karya kasih Tuhan, penyelamatan Tuhan dalam penderitaan salibnya, lalu hati kita meluap dengan penuh syukur kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya bahwa Tuhan sungguh-sungguh walaupun kita berdosa, Tuhan mengingatkan kita. Tuhan sangat begitu mengasihi kita dan Ia mau, saudara-saudara, memperhatikan kita yang seperti ini, yang sebobrok ini. Dia mau pungut kita. Begitu perhatiannya Tuhan, saudara, atas hidup kita umat miliknya yang sebenarnya umat yang terbuang, pribadi yang terbuang, terpisah dari hadirat Allah. Tapi mau Tuhan panggil kembali, Tuhan mau datangi kita. Puji Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Ia meyakini bahwa Allah itulah keselamatannya. Sehingga ia percaya dengan tidak gementar. Artinya memiliki keberanian untuk percaya. Keberanian untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan itu hanya dimungkinkan sekali lagi ketika Tuhan membuat jalan dari kesesakan, jalan dari kesulitan, ketidakmungkinan kita untuk berdamai dengan Tuhan. Dari keterbuangan kita, dari keterseraan kita dari hadirat Allah. Ya. Sehingga dia meyakini aku percaya dengan tidak gementar. Artinya tidak gementar ini tidak takut lagi.
Tidak takut lagi ini tidak dapat ditafsirkan sehingga kita terus saenake dhewe. Sakarepe dhewe, tidak bisa. Justru dengan tidak takut ini artinya saudara, hati nurani kita ini sudah dibersihkan. Sehingga tidak ada hal lagi yang membuat kita takut untuk menghadap bersekutu dengan Tuhan. Nah, sekarang orang-orang itu lain. Oleh darah Yesus membuat kita berani dan tidak takut gentar menghadap hadirat Tuhan. Lalu mereka saenake dewe. Saya pernah saudara datang satu gereja. Aduh, apakah ya sukacita itu seperti itu saudara? Ya. Jingkrak-jingkraknya itu, ya kalau di luar tidak apa-apa, di dalam kalau dalam satu pertemuan komunal, dalam satu kebaktian saudara, kalau memuji-mujian itu, ini pemimpin pujiannya, bukan jemaatnya yang duduk di itu saudara. Ya. Mereka itu, ya saya rasa bukan sukacita lah. Kalau itu sukacita duniawi, sukacita dibuat-buat. Menyanyi satu lagu rohani, sampai kakinya diangkat-angkat. Saudara. Saya itu, ya ampun, apa ini yang namanya menghadap Tuhan dengan tidak takut dan gentar itu apa seperti ini. Gitu loh. Terus belum lagi ditambah oleh jemaatnya yang jerit-jerit. Wuih, wuih, wuih. Yes, 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 yes. Wanter. Ting jelerit kayak seperti apa itu? Pertunjukan dangdut ataupun pertunjukan rock. Gitu. Apakah seperti itu? Tentu tidak, saudara. Dengan tidak takut dan gentar menghadap Tuhan. Sebagai keselamatan kita itu adalah kita memiliki keberanian untuk menghadap hadirat Tuhan dengan hati nurani yang murni, yang disucikan, yang dibebaskan dari hal-hal, kalau kita pinjam dalam kitab Ibrani itu, dari pencemaran jasmani dan rohani. Cara-cara hidup dunia yang sebenarnya tidak pantas untuk kita bawa kepada Allah. Nanti ada lagi yang dengan alasan itu, Tuhan melihat hati bukan melihat rupa. Lain repot kalau sudah seperti ini itu repot. Yang penting, yang pokoknya lihat hati, Tuhan lihat hati. Padahal hati ini memancarkan. Di dalam kitab memancarkan wajah. Wajah ini kan rupa. Artinya penampilan kita, gerak kita. Kalau hati kita baik tentu yang keluar baik. Timbul dari kemurnian, kerinduan, cinta, kasih kepada Allah. Penguasaan diri dan macam-macam. Saudara-saudara, lalu kita lanjutkan. Maka ayat 3, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nah ini, saudara, kalau kita baca ini saya ingat dengan kisah dari Samaria, wanita Samaria ketika berjumpa dengan Yesus. Ya. Yesus sebagai satu sumber kehidupan. Air kehidupan yang membuat orang tidak haus lagi. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam Yesus ketika umat yang dipilih dan dibebaskan ini ditebus sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Maka disitulah sebenarnya dia telah minum minuman rohani yang tidak membuat dia haus lagi. Artinya dia tidak pengen yang lain-lain lagi. Cukup Tuhan Yesus, cukup Yesus, cukup Allah sendiri bagi dirinya. Tidak lagi menjadi penyembah berhala. Hanya Tuhan pusat hidupnya. Mata air yang menimbulkan kegirangan atau sukacita. Mata air keselamatan. Siapa yang tidak sukacita ketika kita, setiap pribadi kita mengalami tuntunan Tuhan keluar dari kesesakan, dari kebelengguan. Dituntun Tuhan untuk menuju pada keselamatan dan mengalami keselamatan itu. Siapa yang tidak sukacita? Saya percaya, saudara-saudara, bagaimanapun juga orang yang mengalami keselamatan dari Tuhan, mengalami air kehidupan itu, hidupnya segar.
hidupnya penuh sukacita, kegirangan. Tetapi kegirangan di sini tidak dapat diterapkan dengan cara-cara duniawi yang seperti tak ubahnya orang-orang yang tak mengenal Tuhan. Seperti hidup berpesta pora yang tak karu-karuan, yang dipraktekkan dalam hidup beribadat kepada Tuhan. Hal ini bukan melarang bahwa setiap orang Kristen ketika beribadah harus mengalami sukacita, bertepuk tangan, menyanyi dengan keras. Tidak bermaksud seperti itu. Tetapi paling tidak orang-orang yang mengalami keselamatan, mengalami air kehidupan, air hidup ini, dia bisa membedakan dengan hati nuraninya yang telah dimurnikan oleh darah Tuhan Yesus yang menyucikan dan mendamaikan. Lalu di dalam ayat 4, pada waktu itu kamu akan berkata, sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saudara-saudara, sekali lagi, ketika kita mengalami bagaimana Tuhan menuntun keluar dari kesulitan, dari perhambaan dunia ini, dari penebus, ketika Tuhan menebus hidup kita, sekali lagi di sini kalian bersyukur, dan bersyukur. Memanggil namanya, artinya mengucapkan nama Tuhan, lalu memberitakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ia menyadari bahwa nama Tuhan itu harus diperkenalkan kepada bangsa-bangsa, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pada Pentakosta, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika mereka berbicara dengan bahasa lain, kita tahu bahwa para rasul waktu itu menceritakan nama Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang kita bisa identifikasi, yaitu pada penyelamatan yang telah Tuhan kerjakan melalui Paskahnya, salibnya. Itu harus diberitakan. Sehingga nama Yesus ini menjadi nama yang mengatasi segala nama, baik di surga dan di bumi. Harus diberitakan. Karena di dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa tanda ini akan menjadi perhatian bagi bangsa-bangsa. Artinya bahwa nama Yesus sebagai satu panji harus dikibarkan. Dan setiap mata harus melihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, baik di kolong langit maupun di atas bumi. Tentu saudara-saudara, kita ingin berbagi atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita merasakan bagaimana damainya, betapa nyamannya hidup kita di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan itu tidak memperhitungkan dosa kita, dan itu menimbulkan sukacita, apakah kita tidak tergerak untuk membagikan sukacita ini kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yesus perintahkan supaya kita memberitakan karya keselamatannya ini kepada segala bangsa. Bermazmurlah bagi Tuhan ayat 5, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal yang diketahui di seluruh bumi. Sekali lagi, perbuatannya yang tinggi luhur itu harus diketahui oleh semua bangsa. Seberapa banyak dari setiap kita orang-orang yang mengalami keselamatan dari Tuhan, pembebasan dari Tuhan, mau memberitakan Injil. Tidak malu untuk mengakui nama Yesus. Beberapa orang Kristen, saudara-saudara, ya kadangkala itu, apalagi zaman sekarang, untuk membawa Alkitab itu ya gak malu, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu ketika saya ke gereja itu ya di Surabaya, saudara-saudara, kalau saya naik angkot itu, kadang-kala di dalam satu angkot itu orang-orang Kristen ya, yang mau ke gereja itu ninting Alkitab, saudara. Paling tidak itu bisa menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen minimal. Kalau masalah hati ya siapa tahu, saudara. Ya, ada. Lalu di jalan-jalan itu juga ada orang yang mau ke gereja. Sekarang pemandangan seperti itu sudah tidak ada lagi. Saya tidak mengatakan bahwa mereka malu, enggak. Ini menyangkut
masalah hati. Tapi paling tidak jangan malu untuk mengakui, memberitakan nama Yesus, satu-satunya juru selamat dunia. Banyak orang malu. Saya pernah saudara-saudara mengalami istilah itu diejek. Tulisan rohani saudara ya dipasang kan dulu itu stiker-stiker tulisan rohani dipasang di motor itu. Ada orang ya menyindir sok rohani. Ya sebenarnya ya bisa saja sok rohani. Tetapi siapa yang tahu kedalaman hati manusia ketika mereka mengekspresikan iman mereka dengan cara-cara yang lahiriah seperti itu. Tidak ada tahu. Itu hubungan personal dengan Tuhan. Berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah. Di sini dikatakan, mari kita serukan, kita berikan sorak-sorai kepada Allah yang Maha Kudus, Immanuel, yang mau tinggal berdiam bersama kita. Umat yang tadinya bobrok, umat yang tadinya pemberontak seperti bangsa Israel. Umat yang tadinya penyembah berhala. Ya mungkin sekarang kita masih berjuang dan bergumul dengan kuasa Tuhan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Karena Roh Kudus juga tinggal di dalam diri kita. Kita bersyukur. Pujian Mazmur ini, ya pasal 12 ini, yang bagian pertama ini sebagai pasal 12 ini sebagai ungkapan Mazmur, ya, ditutup dengan kita bersukacita. Sebab Tuhan mau berkenan di tengah-tengah kita. Di sini dikatakan Allah Israel yang agung. Ini senada, seirama dengan suara malaikat ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika malaikat berbicara kepada para gembala. Tuhan yang ada di tempat agung, yang luhur itu, dia mau turun di tengah-tengah kita sebagai Immanuel. Dalam pasal-pasal sebelumnya sudah sangat begitu dijelaskan oleh para rohaniwan kita kepada Pak Lindra. Ya. Demikianlah saudara-saudara renungan kita pada saat kesempatan hari ini. Semoga kiranya dapat sedikit menolong kita untuk memahami apa yang kita baca. Sedikit dapat menolong kita untuk memahami. Kalau ingin lebih luas lagi, mari kita datang nanti sore jam 17.30. Kalau nggak sempat, ada live streaming. Gereja kita sungguh-sungguh memperhatikan iman jemaat. Sehingga gereja dengan berbagai macam cara yang tentunya berkenan kepada Tuhan, ingin membuat iman jemaat itu dapat bertumbuh dengan benar. Dengan pondasi yang benar. Ini digaungkan di gereja kita dan dikerjakan oleh gereja kita. Kiranya jemaat sungguh-sungguh dapat menyambutnya dengan sukacita sebagaimana jemaat menyambut keselamatan itu dengan sukacita. Hal yang saya sampaikan dalam PA ini, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau mengambil kita kembali dari keterbuangan kita. Dia membuat jalan bagi kita untuk dapat keluar dari keterbuangan dan keterpisahan kita dari Allah untuk kembali berdamai dengan Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian hati kita dilimpahi dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu nampak sekaligus juga bukan hanya pada ketika kita beribadah, tetapi nampak juga ketika kita mau membagikan keselamatan, sukacita itu kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, rasa syukur kita itu sangat begitu besar karena Tuhan yang Maha Agung
maha luhur, dia mau turun, tinggal di tengah-tengah kita, hidup bersama kita, berdiam di dalam diri kita, dan bekerja di dalam kita. Sampai pada keinginan Tuhan. Ya, dalam teks LAI kemarin kecemburuan Tuhan. Tapi dalam teks lain seperti yang dikatakan, keinginan Tuhan ingin menyempurnakan kita dari hari ke hari. Tuhan berkati setiap kita dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu sekali lagi Tuhan untuk pelayanan firman Tuhan pada saat hari ini. Engkau boleh menolong dalam ketidaksempurnaan kami untuk sedikit memahami dari apa yang kami baca, apa yang kami dengar dari firman-Mu ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk kelanjutan dari pendalaman Alkitab pada petang nanti. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang berkati hamba-Mu, Bapak Penatua Lindra, dalam mengupas firman-Mu ayat demi ayat. Sehingga kami boleh benar-benar mendapatkan berkat yang luar biasa. Tidak ada berkat yang dapat bertahan sampai pada kematian, pada hidup kekal. Kecuali satu hal, yaitu ketika kami menerima firman Tuhan dengan lemah lembut di dalam jiwa hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan, inilah doa kami. Semoga melalui pendalaman Alkitab, melalui pemberitaan firman Tuhan, jemaat-Mu di gereja-Mu ini dan siapapun mereka semakin kokoh di dalam Tuhan, dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.